kerja penelitian pengembangan perkaretan yang berdiri pada tahun 1981. Penelitian Sungai Putih berlokasi di Desa Sungai Putih, Kecamatan Gala, Kabupaten Deli Serdang. Balai ini berjarak sekitar 27 km dari pusat kota Lupakang. Balai ini berada pada ketinggian 80 meter di atas permukaan laut. Luas areal kebun cobaan Balai Penelitian Karet Sungai Putih adalah 476,44 hektar yang terdiri dari tanaman karet menghasilkan, tanaman karet belum menghasilkan, tanaman sawit menghasilkan, tanaman sawit belum menghasilkan, tanaman areal pembibitan, tanaman areal planting, jalan dan environment. Karet merupakan komoditas utama yang ada di Balai Penelitian Sungai Putih. Namun, seiring berjalannya waktu, harga karet anjlok dikarenakan kualitas karet impor lebih unggul serta adanya kompetisi dari karet sintetis. Adapun tujuan praktek kerja lapangan yang kami lakukan adalah yang pertama untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kami di bidang budidaya tanaman karet maupun kelapa sawit. Yang kedua adalah untuk meningkatkan pengetahuan kami pada perkebunan karet maupun kelapa sawit. Dan yang ketiga, kami memperoleh pengalaman kerja di kantor penelitian karet Balai Penelitian Sungai Putih, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pembibitan kelapa sawit diawali dengan persiapan media tanam pada baby polybag berukuran 8 x 12 cm dan umur kecambah kelapa sawit 1,5 bulan dengan varietas PPKS 540 yang didapatkan langsung dari PPKS Medan. Nah, tahapan ini disebut dengan tahapan pre-nursery. Setelah berumur 3 bulan, maka bibit tersebut dipindah tanamkan pada polybag berukuran 35 x 40 cm dan tahapan ini disebut dengan tahapan main nursery dan penyiraman rutin dilakukan pada pagi dan sore. Agar bibit kelapa sawit tumbuh secara optimal dan tidak terjadi persaingan hara antara tanaman dan gulma, maka dilakukan pengendalian gulma secara manual dan kimiawi. Secara manual maka dilakukan teknik weeding, yaitu dengan sanitasi gulma yang berada di sekitar polybag dengan menggunakan cangkul. Adapun pengendalian gulma secara kimiawi dilakukan dengan menggunakan herbisida berjenis fosap dengan cara kerja secara kontak. Adapun dosis yang digunakan adalah sebesar 130 ml pada air sebanyak 15 liter. Aplikasi dilakukan pada pagi hari dengan menggunakan alat pelindung diri yang baik dan benar. Setelah bibit kelapa sawit berumur 7-12 bulan, maka dilakukan kegiatan pelabelan yang bertujuan untuk memastikan atau memilah bibit kelapa sawit yang berkualitas dan siap untuk dijual. Bibit kelapa sawit yang telah dilabel akan dikumpulkan pada satu areal untuk memudahkan pengangkutan pada truk, dan bibit kelapa sawit siap untuk dipasarkan hingga ke berbagai daerah perkebunan. Kelapa sawit yang baru pertama kali mengeluarkan buah akan dilakukan kegiatan pemanenan buah pasir. Namun, buah ini belum dapat diolah di pabrik kelapa sawit karena kandungan minyaknya masih rendah. Okulasi merupakan salah satu cara perbanyakan tanaman yang dilakukan dengan menempelkan mata entres dari satu tanaman ke tanaman sejenis dengan tujuan mendapatkan sifat yang unggul. Langkah pertama okulasi adalah dengan membuat jendela okulasi. Jendela okulasi merupakan bagian batang bawah tempat penempelan mata okulasi. Jendela okulasi ini dibuat dengan cara batang bawah dibersihkan dari kotoran dengan menggunakan kain lap bersih. Pada batang bawah tersebut dibuat 2 irisan per 3 lilit batang dan tinggi irisan 10 cm dari permukaan tanah. Pada bagian atas irisan vertikal tersebut dibuat potongan melintang untuk membuka kulit karet dari atas. Perisai mata okulasi siap ditempelkan pada jendela okulasi. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam okulasi ini adalah batang atas dan batang bawah dengan sifat yang unggul, pisau okulasi, sarung tangan, dan plastik. Pada pohon karet yang akan dilakukan kegiatan buka sadap, maka ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Di antaranya, tinggi bukaan sadap pada tanaman okulasi yaitu 130 cm. Untuk bidang sadap bawah, kemiringan yang paling baik berkisar 30-40 derajat, dan pada sadapan atas dianjurkan sebesar 45 derajat. Kemudian dalam pemasangan talang dan mangkuk harus pada posisi yang tepat, dan mangkuk sadap dipasang pada jarak 15-20 cm
Penyadapan adalah proses pengambilan lateks dari kulit tanaman karet dengan cara mengiris kulit dan pembuluh lateks dalam kulit. Kriteria tanaman siap sadap adalah berumur 4-5 tahun, sebanyak 60% populasi karet telah mencapai lilit batang dengan ukuran 45 cm, diukur pada ketinggian 100 cm dari permukaan tanah. Alat-alat yang digunakan untuk menyadap adalah mal sadap, mangkuk sadap, talang, ijuk, ember pengumpul lateks, pengukur dalam sadapan, dan lain-lain. Salah satu pemeliharaan komoditi karet adalah dengan pengendalian gulma. Pada kondisi areal yang pertumbuhan gulmanya cukup tinggi atau di atas 30 cm, disertai dengan anak kayu, diperlukan pekerjaan pengimasan dan penyemprotan herbisida untuk pembersihan lahan. Tahapan yang harus dilakukan yaitu membabat secara merata gulma yang tumbuh dan mengimas serta merumpuk anak kayu yang tumbuh agar pekerjaan penyemprotan areal menjadi mudah. Selanjutnya dilakukan penyemprotan rumput dengan menggunakan herbisida sistemik maupun kontak. Penyemprotan rumput dilakukan dengan rotasi 3 kali. Pada saat ini, tempat gudang pemungutan hasil yang ada di Balai Penelitian Sai Putih lebih banyak menerima pengumpulan lateks dalam bentuk slab, yaitu lateks yang sudah menjadi padatan sehingga memudahkan untuk tidak melakukan pengujian DRC. Pekerja penyadap melakukan pengumpulan untuk kemudian disetor di TPH sudah dalam bentuk slab. Namun, untuk mengurangi kadar airnya dilakukan penuangan slab pada amben kayu yang tersedia dan disayat secara melintang dengan menggunakan pisau khusus yang di setiap sisinya dipegang satu orang, kemudian ditimbang dan dikumpulkan pada tempat yang sudah tersedia di gudang. Pengenalan klon bertujuan untuk mengetahui ciri-ciri spesifik secara fisik maupun produksi yang dihasilkan oleh tanaman karet. Adapun jenis-jenis klon tanaman karet diantaranya PB260, PB330, IRR118, IRR112, RRIC100, dan PB340. Pemuliaan tanaman karet bertujuan untuk mendapatkan klon unggul dengan potensi hasil lateks tinggi, pertumbuhan cepat, resisten terhadap penyakit utama, serta memiliki kualitas lateks yang baik. Proses untuk mendapatkan klon unggul tersebut secara sistematis dan berkesinambungan dimulai dari seleksi progeny sampai dengan tahap pengujian klon. Pemberian stimulan bertujuan untuk merangsang keluarnya lateks agar produksi lateks meningkat. Produksi lateks akan meningkat 50-100% lebih banyak. Etrel nama dagang stimulan yang digunakan di kebun balit Sungai Putih. Etrel mengandung etepon sebagai generator etilen. Pemberian stimulan pada tanaman sadap atas etrel dengan rasio 1:3. Artinya 1 liter etrel ditambah dengan 3 CPO dengan konsentrasi 2,5 ml per pohon dengan cara mengerok atas sadapan dan dioleskan dengan menggunakan kuas. Sedangkan pemberian stimulan pada sadap bawah dengan cara menarik scrap karet dengan pengaplikasiannya hampir sama, bedanya hanya campuran etrelnya saja. Untuk stimulan sadap bawah menggunakan 3 liter air bersih dengan cara pemberiannya dengan dikuas pada bagian yang telah dibersihkan dari scrap karet dan bisa juga langsung diaplikasikan tanpa membersihkan scrap yang ada pada tanaman karet. Diagnosis lateks merupakan salah satu indikator untuk melihat kondisi fisiologi tanaman karet pada saat tertentu. Secara umum, ada 3 kandungan utama dalam serum lateks yang diukur antara lain kadar sukrosa, kadar fosfat inorganik, dan kadar tiol. Ketiga komponen ini sangat penting dalam proses biosintesis lateks. Pengambilan sampel dilakukan secara rutin tiap bulan dan tiap penyadapan selama 3 kali aplikasi stimulan berturut-turut saat kondisi daun sempurna, yaitu bulan November sampai Desember. Pengukuran diagnosis lateks meliputi analisis terhadap kandungan sukrosa, tiol, dan fosfat inorganik. Diukur dengan menggunakan contoh berupa serum TCA atau asam trikloroasetat yang dibuat dengan mencampurkan 1 ml lateks dengan 9 ml TCA 2,5% dalam botol film. Dengan penggunaan TCA 2,5% ini akan menjadi penggumpalan sampel lateks. Kemudian dilakukan kontak fisik dengan menumbuk gumpalan lateks tersebut agar semua zat-zat larut dalam lateks berpindah ke serum TCA. Serum TCA kemudian disaring menggunakan kertas saring dan dapat dimasukkan ke dalam freezer sebelum melakukan analisis. Analisis setiap komponen dalam diagnosis lateks berbeda-beda.
Pada laboratorium proteksi tanaman, dilakukan pengenalan penyakit pada tanaman karet yang diawali dengan pengamatan tanaman karet yang terserang atau terinfeksi penyakit di lapangan. Dapat dilihat dan diamati penyakit yang terserang melalui batang, akar, maupun daun. Kemudian, sampel-sampel tersebut dibawa ke dalam laboratorium dan dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Pengamatan dilakukan dengan mengambil spora dari daun yang terinfeksi penyakit, kemudian diletakkan di atas permukaan deglas dan ditutupi dengan cover glass, lalu kemudian dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah dengan menginokulasikan jamur patogen dengan terlebih dahulu mempersiapkan media PDA sebagai media biakan jamur patogen. Kemudian dilakukan sterilisasi pada laminar airflow. Kemudian daun yang terserang atau terinfeksi jamur patogen dibersihkan dan disterilisasi, kemudian dilakukan inokulasi pada media agar yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dilakukan pengamatan. Persiapan daripada pembibitan itu yang harus diperhatikan adalah umur entres. Ya, umur entres sebagai bahan populasi mata entres yang akan ditempelkan di tanaman yang berusia lebih kurang mungkin